Ini contoh yang bulu tebal ini tabel. Halo teman-teman, balik lagi di channel Galiliarno. Channelnya akan membahas seputar hobi dan tutorial. Malam ini saya mampir lagi ke rumah Mas Ikhwan. Kalau yang subscribe lama pasti tahu ya sama Mas Ikhwan. Jadi malam ini saya berburu betina karet lagi. Stoknya ada paut, kok paut, ada betina postur Betina sama betina lokal ya Mas. ya, apa sama F. Yang AF berapa harganya Mas? Yang AF ini kisaran 250, 150. Yang lokal yang lokal 100 sampai 150 tergantung size-nya. tapi udah siap ya Mas. Siap semua, Mas. Nah, jadi Mas Ivan malam ini mau berbagi tips dari cara memilih betina siapan ya dere sampai ke dia mau kawinnya Mas, Jodohan. jodohannya Mas. Jadi tips yang pertama gimana Mas buat teman-teman yang mau pada belajar ternak kenari biar pada paham gitu Mas. Iya. Yang pertama kalau pengalaman saya sih Mas, dulu sempat ternak juga, cuma ternak yang kecil-kecilan, cuma Kebetulannya. lokal sampai AF. Yang pertama kita kalau nyari untuk betina lebih baik nyari yang diri, Mas. Ya, Dere. nggih, belum produk. Kecuali kalau kita belinya itu produk dari temen yang memang kita sudah tahu eh, apa benar-benar produk di sana itu aman Mas. Cuma kalau kita belinya di banyak di tempat bakul yang nggak tahu beluk-beluknya apakah eh, Monggo, monggo, nggak oh, apa-apa. apakah tahu benar-benar tahu artinya tahu latar belakangnya itu indukan normal atau enggak gitu kan. Nah, tapi kalau kita nggak tahu, mendingan kita cari yang diri. Gitu ya. Takutnya Nah, itu trouble terus ya dijual gitu betul. ya. Oke. Diri pun kita harus pilihnya. Yang pertama itu kita lihat bulunya, Mas. Biasanya kalau kita pilih bulu-bulu yang tipis saja. Ya, itu nanti lebih cepat birahi. Kemudian eh, ketika dia mabung itu akan cepat pulihnya, Mas. Tapi kalau bulu tebal itu birahinya lama. Kemudian ketika mabung pulihnya juga lama. Bulu yang tebal itu yang di dada ya, Iya, yang yang di di perut dada, kita di bisa. perut ya. Nah, ini contoh yang bulu tebal ini. Ini tabel, bulunya tebal banget di sebelah sini kan nampak. Kameranya ya. Nah, di sebelah apa ya namanya? Sebelah Kloakanya nih ya, di di fan-nya. perutnya juga ini tebal banget. Ini posisi sedang mabung ini, Mas. Nah, ini kita kalau nunggu nabung ini Lama bisa ini ya. lama Iya, ini. memang tebel kok ya Iya, nih. Tebel. kelihatan tebal. Kalau bulu-bulu yang tipis, insya Allah cepat kira. Ini model bulu tipis. Nah, Oh, ini pennya udah gede ya tuh. ini Pennya udah jendol. Nah, ya nih contohnya nih. tuh. Kemudian kita jangan sampai salah pilih ketika eh, milih usia. Biasanya kan kalau mungkin teman-teman pemula milih betina ketika belum paham, benar-benar belum paham, sok sering ketipu Mas. Jadi ada teman-teman yang ambil di sini tuh sok curhat, katanya beli betina yang katanya sudah siap ternyata masih paut. Sebenarnya dilihat dari bulunya itu udah kelihatan sama usia siapan sama usia paut itu udah nampak dari bulunya. Jadi yang pertama itu biasanya kalau sudah siap itu warnanya cenderung tajam. Warna di Warna perut atau di enggak, warna bulunya aja bulunya udah ya. kelihatan tajam, Mas. Misalnya kan contoh di oren ini ya, Mas. Ya, Yang oren ini ketika dia paut nggak mungkin akan setajam ini warnanya, Mas. Tapi kalau sudah usia siapan pasti warnanya akan pekat. Kemudian nanti bisa dilihat bulunya itu halus, Mas. Jadi dilihat rapi ketika
dewasa itu akan rapi, halus. Nah, seperti ini contohnya, ini juga sudah siap, rapi-rapi seperti ini. Kalau yang seperti ini belum rapi, kuning-kuning ini, daun kuning ini, dia belum siap. Usianya masih di 4 bawah bulan 6 ya? bulan, Bawah ya, 6 bulan sekitar ya? 4-5 bulan. Ya, seperti itu. Terus itu kalau biasanya kan kalau orang patokannya perut bersih ya. Perut bersih Hmm. itu di umur 5 sampai 6 tuh udah mulai bersih atau tetap belum? Untuk patokan usia perut bersih itu. Sebenarnya usia 5-6 bulan itu kalau untuk buat patokan apakah perut sudah bersih atau belum nggak bisa, Mas. Nggak bisa ya? Nggak bisa karena selama yang saya tahu eh, ada juga yang di usia itu sudah bersih, ada banyak memang. Tapi kalau dipatok umur segitu sudah bersih, nggak tentu, Nggak Mas. jaminannya ya. Nggak jaminan. Terus apa lagi Mas? Eh, Setelah itu kalau sudah kita pilih yang kira-kira masuk ke kriteria tahap penjodohan, Mas, biasanya. Nah, diri itu kalau diri kita pilih diri memang harus sabar, telaten. Jadi karena beda dengan kalau kita sudah ambil indukan. Biasanya kalau kita beli indukan pun usahakan misalnya dia benar-benar produk itu ada bukti telur atau anaknya di sarang. Jadi kita belinya full set itu. Satu Itu aman. dia, Nggih, satu sangkar satu sekalian kita sangkar. beli semua itu aman. Nanti kalau dipindahkan tempat pun insya Allah juga nggak akan stres ketika bawanya satu Satu kandang itu kandang. ya. Nggih. Nah, itu lebih kalau indukan yang seperti itu biasanya lebih cepat ketika ketika kita jodohkan ke jantan. Tapi kalau ambilnya diri-diri ini memang harus sabar, telaten untuk proses penjodohannya. Tapi insya Allah kalau dari diri aman, nggak trouble-an gitu. Nggak trouble ya. Nggih, Karena sudah mapan betinanya, di tempat juga, ya. mapan dengan pejantan juga ya. Nah, misalnya diri, misalnya dari diri-diri kita ambil, itu enggak setiap ketika jodohkan kemudian mau jodoh kemudian kawin langsung nelur pun enggak bisa seperti itu juga. Nah, itu tergantung apa ya, Mas, kalau saya dulu bilangnya ya tergantung Ya bejo itu ya, bejo-bejoan ya. spekulasi kita Ya, begitu kok ya, spekulasi, spekulasi. tergantung hobi juga. Tapi nek dari saya pribadi pilihnya mending ambil diri itu Ambil tadi. diri ya, Oke. sabar 2 sampai 3 Ya, bulan. kita rawat pelan-pelan, kita telateni, insya Allah kalau sudah produk lebih aman di tempat kita. Jadi nggak banyak Nggak banyak adaptasi, ada trouble-trouble dan sebagainya. terus itu kalau memang sudah misal dapat betina siap kawin seperti tadi perut bersih usia mapan terus perjodohannya dengan jantan itu gimana? Oh, nggih. Eh, Kalau saya dulu saya tempel, Mas. Tiap diri itu saya pisahin satu kandang. Kalau ini kan masih ombikan ya, Mas. Ya, Kita pisah dulu satu kandang satu burung, kita siapkan sarangnya. Setelah itu kita kalau nggak kita tempel ya eh, disekat biasanya. Kalau misalnya kita tempel takutnya jantannya itu melempem atau macet. Kalau biasanya kalau lihat betina kan sok nggak mau sama bunyi. bunyi ya, Nah, itu kita beri sekat kain atau itu apa kakap. kerodong ya. Nah, rodong itu kita beri sekat itu usahakan jantannya tetap mau bunyi. Oh yang penting ada dengar suara Nggih, gacor ada gitu ya. bocoran itu juga untuk salah satunya untuk memancing birahi Betina. betinanya. Proses penjurian seperti itu kalau dulu saya. Jadi memang benar-benar telaten, nanti ketika sudah respon misalnya kan biasanya kalau betina diri atau babon pun juga ada respon suara kan, nggak harus ngiwir, Mas, kata ada banyak yang cari itu kalau kita posting ada WA itu pasti carinya digacori ngiwir belum gitu kan. Ngiwir itu artinya udah ngangkat, Udah mesawat kalau ya labet udah gitu ya. pesawat kalau label itu, jadi Udah mesawat. nggak harus ngiwir sebenarnya. Tapi kalau digacori betinanya sudah respon dengan suara. Kalau seperti tikus itu, Mas. Nah, itu biasanya udah respon itu. Oh cita tapi cit panjang ya, cit, 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 Iya, gitu ya. agak panjang, agak lama itu Hmm. pasti biasanya udah respon gitu. Nah, Tapi kalau kita cuma cit 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 itu belum itu mana, belum, itu itu cuma suara wajar itu ya, suara panggilan aja. panggilan Tapi kalau biasa. udah kayak ngerol, kayak ya kayak tikus surut gitu kalau saya ngarani. Itu udah responnya udah bagus, bisa kita coba nanti dimasukkan ke jantan. Kalau memang udah
pesawat tadi ya, Nah, nungging-nungging nyiwir tuh. Nah, mhm, berarti udah waktunya udah kawinnya, Mas. siap. Oh ya gini, jadi kan saya juga tuh di rumah ada betina, dia kalau dengar suara jantan tuh ngeriwek. Itu bisa Mhm, dipastikan birahi ya, Mas? Atau memang iya. karakter burungnya itu betina tapi mau bunyi? Salah satunya iya Mas, salah satu tanda-tanda betina ketika birahi itu ngeriwek itu tadi Mas. Ngeriwek ya? Nggih, bahkan ada dulu saya punya betina gacor nggih ada. Ada ya. Ya, tapi ya jarang lah istilahnya kalau betina itu ya ada satu 2 yang sampai gacor tapi jarang. Nah, tapi itu perutnya tuh memang belum bersih ya, karena memang Mhm. baru usia mabung pertama lah kalau orang bilang. Oh, nggih. Itu belum berani tuh, Mas. Walaupun sudah ngeriwek tapi tetap belum berani, Mas, di kawinan ya. Kalau perutnya sudah istilahnya itu, apa ya namanya, kalau orang Jawa bilang melenis itu loh Mas, Oh, sudah udah merah tuh ya. bulet, merah itu biasanya sudah mau Mas. Ah, Tapi kalau mau. masih, ada cekungan belum belum Cekungan bulet antara dada sama perut iya, ya. itu kan biasanya masih ada yang gepeng gitu loh. Ya, Ya itu belum ada ya. cekungan itu belum mau, tetap belum mau. Kita harus nunggu bersih kemudian perutnya itu bulet gitu loh Bulat Mas. kayak ngelemak tapi bukan ngelemak Nah, ya. merah tapi Mas Merah. warnanya, gitu. Ya. Hmm. Terus apa Ya, lagi tadi, Mas, setelah digacori mhm. dengan pejantan itu? Apa? Monggo. Dipost deh. Nggih, Upik nggih. edit dhewe. Kodil ya, kodil. Saya kayak ngonten konten kreator iki. Oh, Ya, eee, selain itu ya tentu saja dengan pakan Mas, pakan pacu, mungkin juga obat-obatan kalau ada obat-obatan yang recommended mungkin bisa digunakan. pakannya mungkin setting tinggi kayak ebot gitu ya. Nah, Atau bisa racik sendiri aja ya. EF-nya ditambah itu juga tambah vitamin. Dulu ada teman yang bilang kalau untuk mancing birahi diberi sayur, tapi saya juga belum praktek dulu waktu waktu apa namanya, Waktu masih ternak waktu dulu ya. ternak dulu ya belum praktek untuk beri sayur kemudian, eee, Birahi itu birahi belum ya. itu belum belum mengalami itu, tapi banyak yang teman bilang kalau sayur tambah birahinya. Tapi rata-rata kalau orang bilang itu kalau memancing birahi betina itu malah jemur kencang sama itu ya. Telur puyuh katanya ya. Ya, Itu katanya malah lebih efektif daripada efektif, sayur nggih gitu. jemur ya Mas, jemur itu juga penting. Kalau belum belum birahi kok kurang jemur nanti ya efeknya tetap bisa juga ngelemak, kemudian ya itu tadi ambrol, Ambrol. betul. Ya. Oh ya tadi tipsnya tuh waktu gacor itu bisa waktu anu ya. Pagi hari kita jemur itu sambil disekat-sekat itu malah lebih Iya, bagus ya Mas. Mas udaranya masih seger, Masih kemudian segar, hangat mataharinya juga masih stabil, stabil. belum Kalau panas banget itu mhm, ya. Hmm, siang hari terlalu terik ya nanti kasihan kasihan burungnya. burungnya. Terus tadi kalau untuk ciri pejantan yang sudah siap, Eee, biasanya karakter pejantan yang bagus itu kita pilihnya yang ketika ditempel betina banyak atau betina satu itu mau ngerek itu. mau Ya goyang mau kanan kiri ya atau enggak mabraki ngejar tuh ya. sangkar, nah itu udah siap banget buat pejantan. Tapi kalau biasanya ditempel dia cuma diem, Itu kurang berarti ya. biasanya belum Dia berani belum siap ngawin. ya. Ya, Nah, terus kan kadang juga ada orang yang nggak sabar ya punya mhm, pejantan atau punya betina mabung tapi udah ngebet dikawin. Nah itu mhm. kira-kira bisa nggak itu Mas untuk dikawinkan? Ya tetap sebenarnya bisa ya. Ya sebenarnya bisa sih Mas, eee, ya apa ya, maksudnya kalau sekedar untuk kawin aja bisa, Bisa mungkin ya. nelur pun juga bisa, tapi nanti biasanya, hasilnya juga kurang maksimal Mas. Mungkin bisa nanti nggak ngisi ya Mas. Nah, nggak ngisi atau Sudah enggak kalau dirami lama nggak ya netes. ketika netes pun mungkin dia anaknya juga kurang sehat, Kurang yang bagus seperti itu, ya. heeh. Sebenarnya kalau, menjodohkan ya cari usia-usia yang memang benar-benar sudah matang, Mas. Kalau kita paksakan di usia muda pun ya nanti Hasilnya kurang kurang ya. bagus. Ya mungkin ada beberapa yang jadi yang bagus, tapi kan, eee, seenggak-enggaknya kita berusaha untuk mencetak yang Terbaik gitu ya. maksimal lah istilahnya, nanti hasilnya juga bagus. Tapi kalau untuk pejantan tuh kalau baru mabung pertama masih kurang anu ya Mas. Ibaratnya masih kurang bagus ya mungkin ya. Eee, enggak juga, enggak setahu sepengalaman saya enggak bisa jadi patokan sih Nggak Mas, jadi kayaknya belum. patokannya. Iya, karena, dulu saya juga pernah punya
sebelum album pertama pun udah bagus nih. Padahal belum aku ya. Belum album itu ya usia Pasca 8 PAUD ya. bulan, 9 bulan ya itu sudah bagus isinya kok. Oh, terbaik tergantung fertilisasi perut Ya, ya, heeh. dalam organ reproduksinya kok ya Ya, sebenarnya. perawatan kita juga Perawatan. beri makannya juga yang bagus, insya Allah tetap ngisi tetap bagus. Terus apa lagi? Udah ya, Lagi ya Mas ya. Eh, kebersihan kandang. ya, tapi tempat saya sih jarang tak bersihin kalau dulu Mas. Saya kalau kerja itu udah paling 2 hari sekali, 3 hari sekali baru tak bersihin. Sampai rumah udah capek kadang gitu. Iya Mas. Tapi nggak perlu dicontoh itu. Jadi ini semua ini punya Mas Ikhwan itu udah siap semua ya. Kalau dari ciri-ciri betina siap semua sudah siap, Iya. cuma belum tadi dia suara kayak tikus nggak, karena nggak ada Iya. jantan kok ya. Oke. Satu lagi Mas, sebenarnya kalau di ombyo seperti ini kan meskipun dia birahi nanti tetap agak lama prosesnya ketika dijodohkan. Yang penting tetap dipisah-pisah, satu sangkar satu burung itu lebih mempercepat birahinya, lebih cepat mapannya itu. Walaupun ditempel dengan betina-betina lain tetap amannya malah. Nggak masalah Mas. Nggak usah disekat ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau betina. Yang penting dipisah-pisah gitu. Ya, dipisah satu sangkar. Yang ini kemarin ini saya sebenarnya sempat birahi, sempat apa? Bunderi lah istilahnya kalau orang saya bilang bunderi buat tarang itu, tapi karena di ombyo jadi malah mabung sekarang. Malah mabung ya. Bejantannya cuma sini nggak ada kok ya. Iya. Kelamaan birahi jadi malah mabung. Oh ya gini, sama kadang-kadang kesalahan orang yang pengen ternak itu dia terlalu ekspektasinya tinggi banget. Dia beli siapan, nanti ternyata bukan trouble ya, tapi belum mau ngawin, belum siap kawin, udah masuk jantan, malah betinanya diajar. Nanti malah endingnya WA penjualnya, Mas ini kok belum siap, padahal kan siapan itu sebenarnya cuma hiasan sama istilah kok ya, hiasan sama istilah. Kadang kan di postingan itu kan saya sok miris ya, bukan itu, cuma kadang sok heran ya, beli namanya siapan pun kita harus proses, kita harus lihat benar-benar ciri-cirinya, langsung dikawinkan. Jangan kan beli siapan ya, beli babon tadi pun kata Mas Ivan ya belum mesti di tempat kita mau produk, di tempat orang lain belum tentu bisa, karena adaptasi lingkungan. Pejantan juga kadang juga pengaruh ya, walaupun kenari itu bisa di sistem cabut ganti pejantan pun bisa, tapi kan karena pindah tempat sudah nyaman, pindah kan kita adaptasi ya. Ada juga Mas dulu pernah punya betina itu yang tak cabut jantannya, dia nggak mau angkrem. Oh malah harus jantan satu. Harus jantan satu itu, dan itu nemenin dia sampai netes, sampai loloh. Manja ya dulu. Oh karakter berarti memang karakternya beda-beda Mas. Berarti harus kita paham karakter kalau mau ternak. Sabar yang jelasnya. Ya. Sabar. Tanya ini aja ya Mas. Sepertinya itu kan, nanti kalau ada teman-teman yang mau tanya jawab bisa tanya. Nah, nanti di komentar. Jangan tanya jawab, tapi gini aja untuk teman-teman yang mungkin punya ilmu lain atau cara lain ternak kenari bisa tulis di kolom komentar, maksudnya saling belajar, sharing karena pelihara burung itu kan sifatnya perawatannya fleksibel atau absolut ya bisa dibilang itu. Jadi beda burung, beda karakter, kadang beda orang yang beda perawatan, beda feeling gitu. Ya udah, ini aja dari Mas Ivan, semoga bermanfaat. Ada salah dan ada kurangnya saya mohon maaf. Oh ya, nanti nomor WA-nya Mas Ivan saya kasih di deskripsi. Nanti kalau ada teman-teman yang mau WA, biar langsung WA Mas Ivan, nggak lewat saya gitu ya. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Amin.